Kebutuhan kita adalah selamat dunia akhirat. Kebutuhan kita adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan kita berpikir, alhamdulillah majelis ini, majelis istighosa di Zawiyah Syifaul Qulub Majenang Cilacap ini diadakan setiap malam Kamis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah. Ajak orang-orang yang kita cintai supaya hadir majelis ini supaya selamat terus dunia akhirat. Kemudian saya ingin menyambung sedikit tentang la ilaha illallah tadi yang diterangkan. Memang kalau bicara la ilaha illallah tidak ada habisnya karena begitu hebat la ilaha illallah. Orang yang selalu baca la ilaha illallah dijamin selamat dunia akhirat. Kira-kira kalau ada jaminan dari asuransi kita tenang apa enggak? Itu baru asuransi. Apalagi ini asuransinya Allah. Ya, jaminan dari Gusti Allah. Dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Allah mengatakan la ilaha illallah hisni Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah menyatakan, hai hamba-hambaku yang beriman, kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Ngerti benteng? Benteng biasanya kalau ada apa? Musuh. Kalau kita dikepung musuh, kita di dalam benteng. Kira-kira tenang apa enggak? Jadi hidup kita akan tenang kalau kita min ahli la ilaha illallah. Ini istighosah saya susun ini. Saya susun ketika di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dicetak dan sudah puluhan ribu dibaca oleh jamaah. Ini la ilaha illallahnya saya letakkan di pertama setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Di sini malah saya nyebutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Bapak Ibu sampai rumah ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hurufnya berapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya 24. 24. Kita satu hari satu malam hidup berapa jam? Subhanallah. Allah kalau bikin itu pas. Ya, kembali tadi Allah mengatakan la ilaha illallah hisni. Hamba-hambaku yang beriman, ucapan la ilaha illallah itu bentengku. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Barang siapa yang ucap la ilaha illallah berarti orang itu masuk ke bentengku. Allah. Luar biasa. Wa man dakhala hisni, kata Allah, orang yang masuk ke dalam bentengku amina min adabi, selamat dari siksaanku. Selamat dari siksaan Allah. Jadi apa ya, problem-problem dalam kehidupan kita di dunia itu adalah salah satunya dari adab. Ya, adab itu muncul dari dosa. Muncul dari apa? Dosa. Dengan kita baca la ilaha illallah, berarti kita diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi orang yang baca la ilaha illallah tidak akan terkena siksaan Allah dunia dan akhirat. Ayo bersama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kasih Muhammad Rasulullah terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk benteng Allah semuanya. Maaf. Sekali lagi para hadirin. Ini ada seminar yang disampaikan oleh seorang dokter bahwa sekarang kan penyakit macam-macam ya. Penyakit macam-macam. Iya. Kalau sudah orang kena penyakit macam-macam namanya apa? Komplikasi. Malah sekarang ada istilah dokter kalau sudah komplikasi nggak bisa diobati katanya terminal. Penyakit apa?
Terminal kan terakhir sudah. Bis kalau masuk terminal berarti sudah terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat. Sehat itu penting terakhir. Kita bisa hadir di majelis ini karena apa? Sehat. Kita ibadah khusyuk karena apa? Sehat. Makanya sehat perlu dijaga. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. Ini hadis paling sahih. Nikmatani kata Rasulullah, maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak tertipu. Tertipu dari dua nikmat ini. Apa itu? Pertama, as-sehat. Pertama apa? Sehat. Orang biasanya kalau sehat tertipu berarti. Ya, iya kurang jaga. Orang kurang jaga sehat. Yang kedua apa? Al-faragh, kesempatan. Punya kesempatan tapi tidak mau digunakan untuk hadir majelis zikir, tidak mau digunakan untuk berselawat, tidak mau digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, saya tadi mengatakan tentang kesehatan, penyakit. Orang banyak berpikir munculnya penyakit itu dari makanan. Ya enggak? Jangan makan ini nanti kolesterol. Jangan makan ini nanti asam urat. Betul apa enggak? Betul. Jangan makan ini nanti tensinya naik. Jangan makan ini nanti gulanya naik. Penemuan dokter yang luar biasa, ternyata makanan mempengaruhi kesehatan badan kita, menimbulkan penyakit itu hanya 20%. Itu makanan. Makanan mempengaruhi badan kita, munculnya penyakit di badan kita hanya berapa? 20%. Yang 80 itu apa? Yang memunculkan penyakit di badan kita. Apa itu? Kesedihan, sumpah. Ngerti sumpah apa enggak? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Itu yang mempengaruhi 80%. Saya baru didatangi seorang tamu, ya, itu asam uratnya tinggi. Saya ngomong mungkin banyak makan lemak. Saya sudah menghindarkan diri, tapi lagi banyak pikiran. Pikiran menaikkan asam urat berarti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti sehat itu harus diiringi dengan ketenangan jiwa. Ketenangan apa? Jiwa. Iya. Kalau jiwa tenang, insya Allah saya sehat. Dan mohon sama Allah ya, mohon sama Allah. Mudah-mudahan dihindarkan dari berbagai penyakit. Iya. Allah jauh dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah luar biasa nikmatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah kata Allah, dengan berzikir jiwa akan tenang. Kalau jiwanya tenang, insya Allah penyakit bablas semua. Penyakitnya ambiar semuanya. Amin. Amin. Bukan berarti kita bebas dari penyakit, tapi setidak-tidaknya ringanlah penyakit kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini berbicara dikit, ya. Tapi syaratnya yakin ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada dikir bisa mengobati berbagai penyakit. Ada dikir bisa, orang kalau berpikir kan yang mengobati penyakit obat ya, minum obat nanti asam uratnya turun. Tapi ada dikir yang dinyatakan oleh Rasulullah. Maaf, kalau yang ngomong Rasulullah pasti apa pasti? Apa kata Rasulullah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di samping la haula, di samping la ilaha illallah, perbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yakin apa yakin? Ibu-ibu yakin Bu? Tapi jujur saja, kalau musik ingatnya la haula apa bodrek? Berarti belum yakin gitu ya, belum yakin. Kalau kita yakin pasti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi tadi, ternyata sehat itu
Penyakit itu tersingkir dari jiwa yang tenang. Iya. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, Rasulullah di masjid dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum. Ini hadis sahih rawahu Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, "Hai para sahabat, ayo imannya dibarui. Imannya diperbarui." Mungkin kalau saya ngomong di sini sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, memperbarui iman gimana? Kalau memperbarui tembok tinggal di apa? Dicat. Ini memperbarui iman bagaimana? Sahabat pun bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Memperbarui iman kita bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memperbarui iman. Artinya apa? La ilaha illallah punya energi rohani yang begitu hebat, merenovasi iman. Jadi yang direnovasi bukan masjid saja, bukan pesantren saja, bukan majelis saja, tapi iman perlu direnovasi, diperbarui dengan apa? La ilaha illallah. Untung orang-orang yang bergabung dengan Thariqah Tijani setiap pagi lazimah baca la ilaha illallah berapa? 100. Sorenya 100. Wadifahnya satu hari satu kali 100. Berarti satu hari baca la ilaha illallah 300 kali berarti. Maaf, ini tadi Rasulullah mengatakan perbarui la ilaha illallah, perbarui iman dengan ucapan la ilaha illallah. Maaf, ini rasional saja. Sesuatu yang baru itu nyenengi apa enggak? Nyenengi. Baru beli mobil, senang enggak? Baru beli sepeda motor, senang apa enggak? Senang. Sesuatu yang baru nyenengi. Pengen enggak hidupnya selalu senang? Pengen enggak? Selalu perbarui iman kita dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Kalau tadi Habib Ali mengatakan, ya, Imam Junaid sempat dialog dengan iblis. Jadi kalau ada majelis zikir, iblis itu tidak mendekat. Majelis zikir, iblis tidak mendekat. Orang yang banyak zikir berarti dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Dari godaan apa? Setan. Satu saat. Ini bicara la ilaha illallah kepada kita. Satu saat Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, nih, nanti iblis, setan akan membisiki kalian. Setan akan mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Kalau kita ditanya, ini setan nanti bisiki kita. Setannya tanya sama kita, siapa yang menciptakan langit? Kita jawabnya apa? Semangat, jawabnya apa? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini jebakan setan ini. Lama-lama setan ngomong, siapa yang menciptakan Allah? Ketika setan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Kita bingung apa enggak? Bingung. Kata Rasulullah, langsung kita ucapkan. Ketika setan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Kita ucap, la ilaha illallah. Itu jawabannya. La ilaha illallah. Ulama-ulama ahli hadis mengatakan, kenapa ketika setan menjebak kita setelah tanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, setan menjebak kita siapa yang menciptakan Allah. Kok jawabannya la ilaha illallah? Artinya kalimat la ilaha illallah bisa ngusir setan. Senjata ampuh ngusir setan. Ini baru ngomong la ilaha illallah seperti Habib Ali katakan tadi.
Kalau semuanya zikir yang kita baca, apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah lagi nikmal maula wa ni'mal nasir. Ini ayat, dua ayat dikumpulkan dari satu. Satu ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, satu ayat nikmal maula wa ni'mal nasir. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir, itu dua ayat yang dikumpulkan menjadi satu, muncul satu keindahan zikir. Kemudian para hadirin, maaf kalau saya mau bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, pengen tidak masuk surga? Pengen tidak? Bukan hanya kepengen saja ya. Hidup kita ini kita berjuang mati-matian karena pengen masuk surga. Betul apa enggak? Betul. Maaf, hidup ini capek apa enggak sih? Kesel kan? Ini sifatnya hidup. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'iyah di sana disebutkan satu makalah, innal hayata mamlu'atun bil mata'i. Sesungguhnya hidup itu isinya sesuatu yang bikin capek, bikin kesel. Iya, itu sifatnya hidup. Kalau bahasa Brebesnya, wis oli kesel-kesel, orang lurus warga. Rugi apa enggak? Sudah capek-capek kita udah cari surga, rugi apa enggak? Rugi. Sebetulnya Rasulullah pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Kendalanya apa? Kendalanya dosa. Kita semuanya pengen masuk surga, tapi ada yang masuk, ada yang terhalang. Betul apa enggak? Iya. Itu halangan itu apa? Kendala itu apa? Adalah dosa. Dan dosa itu yang menjebak kita melakukan perbuatan dosa adalah setan. Jadi kalau orang yang ingin mendaftarkan diri masuk surga, ya monggo banyak dikit. Sekali kita mengucap la ilaha illallah, berapa ribu dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Ini ngomong surga dan ngomong dosa. Jadi saya ingat guru kita bersama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dalam kitab Jawahirul Ma'ani pernah mengatakan, laula dzunub la sarul abdu minal kubur ilal qusur. Singkat kata-katanya, karena beliau keturunan Rasulullah. Rasulullah itu punya mukjizat namanya Jawami'ul Kalim, singkat padat. Kata beliau, laulan dulu la sorol abdu minal kubur ilal qusur. Seandainya bukan karena dosa, coba amati supaya kita insya Allah masuk lubang kubur, ditutup, ditinggal, langsung rodotul jannah. Amin. Daftar apa daftar? Dan daftar rugi. Ya kan? Syekh Tijani mengatakan bahwa seandainya bukan karena dosa, maka setiap manusia yang mati husnul khotimah dimasukkan kubur langsung ke kusur. Apa kusur? Istana taman surga. Seandainya bukan karena dosa, mati diuruk langsung taman surga. Tapi banyak orang mati tidak masuk taman surga. Penyebabnya apa? Al-dzunub. Penyebabnya apa? Dosa. Di sisi lain, Syekh Ahmad At-Tijani mengatakan, wa'lamu anna dzunuba fi akhir zaman dan zilu kalmatoril wazim. Kata Syekh Ahmad Tijani, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa di akhir zaman ini Syekh Ahmad Tijani berarti bicara 250 tahun yang lalu. 250 tahun yang lalu Syekh Ahmad Tijani ngomong, hati-hati di akhir zaman dosa itu udah bisa dihitung. Bagaikan hujan yang deras, ngerti hujan deras ya? Hujannya deras, anginnya kenceng. Kita pakai payung yang besar, kecipratan apa enggak? Enggak ada orang hidup di zaman akhir
tidak kecipratan dosa, kata beliau. Semuanya kecipratan dosa. Makanya tadi orang kalau mati ada kendala masuk taman surga gara-gara dosa. Makanya cipratan dosa luar biasa. Jadi yang perlu kita pikirkan bagaimana solusinya supaya kita dapat ampunan dosa. Tadi la ilaha illallah. Syekh Ahmad Tijani kalau cerita tidak membingungkan kan? Tapi awalnya agak membingungkan. Umat Nabi Muhammad, ketahuilah di akhir zaman dosa la ahada, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa terhindar dari dosa. Semuanya kena dosa. Bingung apa enggak? Bingung. Kemudian beliau mengatakan, untuk kita bisa selamat, dosa nggak bisa dihindari. Dosa nggak bisa dihindari. Maaf sekali lagi. Saya dari Jatibarang Brebes ke Majenang mau hadir istighosa di Zawiyah At-Tijaniyah Syifaul Qulub. Tujuan ini baik apa enggak? Baik. Istimewa apa enggak? Tapi tadi di jalanan ada kendala dosa. Di jalanan ada anak perempuan muda pakai sepeda motor, pakainya celana pendek. Pakainya celana pendek. Ya. Maaf, saya enggak sengaja lihat, tapi cipratan apa enggak? Oh, ada itu yang cipratan nomor. Gini lah, masih ada. Gini lagi, masih ada. Betul, saya Tijani. Radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan beliau sekarang mendengar dan mendoakan kita semua. Apalagi di Zawiyah At-Tijaniyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Syekh Ahmad Tijani mengatakan, oh di akhir zaman orang tidak bisa terhindar dari perbuatan dosa. Bingung kita, terus bagaimana? Beliau memberi solusi. Solusinya bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat di zaman yang akhir. Beliau mengatakan fa'akthiru min mukaffiratin dzunub. Ini kata-kata beliau. Fa'akthiru min mukaffiratin dzunub. Umat Nabi Muhammad SAW, kalau di akhir zaman tidak ada orang yang bisa terpisah dari perbuatan dosa. Solusinya supaya kita selamat, kalau kita mati bisa robotul jannah. Solusinya gimana? Perbanyak melakukan perbuatan penghapus dosa. Lakukan perbanyak perbuatan penghapus dosa. Perbuatan penghapus dosa. Di antara perbuatan penghapus dosa, duduknya kita sekarang ini. Kita pulang dari majelis ini, dosa kita habis. Habis semuanya. Tadi sudah diterangkan. Ini termasuk mukaffiratin dzunub. Hadir majelis zikir, hadir majelis ilmu. Profesor Imam Ghazali yang menceritakan, ada orang keluar dari rumah membawa dosa satu gunung. Banyak apa enggak? Orang keluar dari rumah bawa dosa satu gunung. Keluarnya kemana? Hadir di majelis tak duduk. Setelah duduk tadi ketemu dengan para sholihin, para habaib, para ulama, kumpul bersama para malaikat. Tadi datang bawanya dosa seberapa? Duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Itu dosanya rontok. Habis masih duduk dia, ditambah pahala. Akhirnya dosa yang satu gunung habis, kurangnya bawa pahala satu gunung. Alhamdulillah. Maaf. Berarti kalau malam Kamis saya jauh. Kalau dekat insya Allah malam Kamis datang terus ke sini. Insya Allah kapan-kapan datang lagi. Amin. Berarti majelis istighosa ini kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita. Ayo kita cari kebutuhan kita. Ini dosa lagi luar biasa.
Dosa akan menimbulkan titik-titik hitam ron dalam Al-Quran, ya. Bisingan-bisingan yang mengganggu jiwa manusia adalah dosa. Dengan kita hadir, ini Syekh Ahmad Ghazali mengatakan mukaffiratul dzunub. Di antara mukaffiratul dzunub apa? Kata beliau, dan ini Rasulullah yang mengatakan as-sholatu ila sholati kafar. Dari sholat yang satu menuju sholat yang lain adalah penghapus dosa. Usahakan sholatnya jamaah. Berarti tiap hari kita dosanya dihapus berapa kali? 5 kali. Yang gak sholat gimana? Tambah numpuk. Na'udzubillah. Ya Allah. Di antara mukaffiratul dzunub adalah la ilaha illallah. Dan Syekh Ahmad Ghazali mengatakan wah akadu dzalik. Ada zikir yang paling hebat penghapus dosa. Beliau mengatakan sholatul fatih, sholawat fatih. Beliau mengatakan orang yang baca sholawat. Beliau ini informasi dari Rasulullah, bukan ngomong semaunya sendiri. Beliau informasi dari siapa? Rasulullah. Beliau mengatakan orang yang baca sholawat fatih dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholawat fatih. Dan enaknya para hadirin, tadi baca la ilaha illallah, apa harusnya ngadep ke barat? Enggak. Apa harusnya punya wudu? Enggak. Kita sambil jalan baca la ilaha illallah. Boleh apa enggak? Sambil duduk di odong-odong, saya lihat tadi pada odong-odong. Sambil duduk di odong-odong ibu-ibu. Bu, untung yang rajin lisannya digerakkan, ya. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah untuk menggerakkan lisan kita. Amin. Sambil di mobil kita baca la ilaha illallah, sambil di mobil kita baca sholawat fatih. Dan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an pernah diperintah oleh Rasulullah, alimun nasa sholatal fatih. Ajari manusia sholawat fatih. Rasulullah memberitahu sama Syekh Ahmad Ghazali perintah bukan kepada ikhwan Ghazali aja, manusia seluruhnya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ajari manusia semuanya untuk baca sholawat fatih. Alasannya apa? Rasulullah memerintahkan Syekh Ahmad Ghazali untuk mengajarkan sholawat fatih. Liyamutu alal imani wal islam. Dengan manusia membaca sholawat fatih, memperbanyak sholawat fatih, akan keluar dari alam dunia membawa iman Islam, membawa husnul khotimah. Ya, alhamdulillah. Apalagi di malam Kamis, kalau terus setiap malam Kamis, ya berarti kita namanya langganan. Namanya apa? Langganan. Kemarin waktu hari raya Idul Fitri, yang biasa belanja di satu toko dapat apa? THR. Ini langganan malam Kamis istighosa, kira-kira dapat apa dari Allah? Luar biasa. Dapat bahagia dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Doakan akhina fillah Al-Hajj Muhammad Awan Ukaya dan ayahandanya dan keluarganya semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari berbagai fitnah, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, diberkahi rezekinya, selalu disiram rahmat oleh Allah untuk memberikan fasilitas kepada kita bisa berzikir kepada Allah. Maaf, kita zikir di zawiyah, nikmat apa enggak? Zikirnya nikmat, tempatnya Allah. Fasilitas itu penting para hadirin. Yang bikin kita kangen kadang-kadang mau kemana? Kangen sama zawiyah. Betul apa enggak? Apalagi kangennya untuk zikir. Doakan beliau dan ayahandanya dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan terus diberkahi dan istiqomah memberikan fasilitas kepada kita. Amin. Ditambah barokah dan rahmat dari Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mendoakan beliau juga untuk kita semuanya ya. Insya Allah kita tambah barokah, kita tambah lancar urusan kita. Hidup kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'a tadbir fi ma jarat bihi al-maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah sehat walafiat. Ketemu lagi di majelis surga malam Ahad lebih insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.